1. Keragaman suku bangsa di Indonesia menjadi ciri khas yang mencerminkan kekayaan budaya dan identitas bangsa. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik, jumlah suku bangsa di Indonesia mencapai sekitar A. 500 suku bangsa, B. 1.340 suku bangsa, C. 2.000 suku bangsa, D. 3.500 suku bangsa. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik, BPS, jumlah suku bangsa di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 1.340 suku bangsa. 2. Keberagaman suku bangsa di Indonesia berperan penting dalam memperkaya kebudayaan nasional. Salah satu manfaat utama dari keberagaman suku ini adalah A. Meningkatkan kompetisi antar daerah, B. Membatasi interaksi sosial masyarakat, C. Memperkuat identitas dan persatuan nasional, D. Mengurangi toleransi antar suku. Keberagaman suku bangsa di Indonesia memiliki peran penting dalam memperkaya kebudayaan nasional, salah satunya adalah memperkuat identitas dan persatuan nasional. Keberagaman ini justru memperkaya budaya, bukan memecah belah. Melalui pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan, keberagaman suku bangsa dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 3. Mengapa keragaman budaya di Indonesia perlu disyukuri? A. Karena bisa memecah belah bangsa, B. Karena keragaman budaya menunjukkan kekayaan dan keunikan bangsa, C. Agar semua orang merasa istimewa, D. Supaya budaya asing tidak masuk ke Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia perlu disyukuri karena keragaman budaya menunjukkan kekayaan dan keunikan bangsa. Keberagaman ini menjadi salah satu aset yang memperkaya kehidupan sosial, mempererat hubungan antar sesama, serta memperkuat identitas nasional bangsa Indonesia. 4. Bagaimana sikap yang sebaiknya ditunjukkan dalam menghadapi keragaman budaya dan adat istiadat? A. Mengabaikan budaya lain yang berbeda, B. Hanya mempelajari budaya yang terkenal saja, C. Mempelajari dan menghargai budaya serta adat istiadat yang beragam, D. Menganggap budaya sendiri lebih baik daripada budaya lain. Sikap yang sebaiknya ditunjukkan dalam menghadapi keragaman budaya dan adat istiadat adalah mempelajari dan menghargai budaya serta adat istiadat yang beragam. Dengan sikap ini, kita dapat memperluas wawasan, memperkaya pengalaman, dan membangun toleransi serta rasa saling menghormati di antara sesama. 5. Di Indonesia, terdapat 6 agama resmi yang diakui pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai kebinekaan, terutama dalam hal keagamaan. Agama-agama resmi yang diakui tersebut adalah A. Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen Protestan, dan Katolik, B. Islam, Hindu, Yahudi, Konghucu, Kristen Protestan, dan Katolik, C. Islam, Hindu, Buddha, Sikh, Kristen Protestan, dan Katolik, D. Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Yahudi. Agama-agama resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia berdasarkan undang-undang adalah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 6. Kebinekaan dalam keagamaan di Indonesia tercermin dari adanya pengakuan terhadap 6 agama resmi oleh pemerintah. Pengakuan terhadap beragam agama ini sejalan dengan salah satu sila dalam Pancasila. Sila tersebut adalah A. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, B. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Sila ketiga, persatuan Indonesia, D. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pengakuan terhadap beragam agama di Indonesia sejalan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mencerminkan penghargaan terhadap kebebasan beragama dan mengakui adanya pluralitas agama di Indonesia sebagai bagian dari kesatuan bangsa. 7. Keberagaman ras di Indonesia adalah salah satu bentuk kebinekaan bangsa. Berikut ini adalah contoh ras yang terdapat di Indonesia, kecuali A. Mongoloid Melayu, B. Wedoid Kaukasoid, C. Melanesoid Papua, D. Negroid Australia. Keberagaman ras di Indonesia memang mencakup berbagai kelompok ras, namun Negroid Australia bukanlah salah satu kelompok ras yang ada di Indonesia. Istilah yang tepat adalah Australoid, atau ras pribumi Papua yang termasuk dalam kelompok Melanesoid. 8. Ras Mongoloid Melayu banyak tersebar di wilayah A. Papua, B. Jawa dan Sumatera, C. Maluku, D. Nusa Tenggara Timur. Ras Mongoloid Melayu banyak tersebar di wilayah Jawa dan Sumatera, serta sebagian besar wilayah Indonesia bagian barat. Kelompok ras ini adalah kelompok etnis mayoritas di Indonesia, yang mencakup berbagai suku seperti suku Jawa, Sunda, Minangkabau, dan lainnya. 9. Mengapa kebinekaan dianggap penting untuk dijaga dalam kehidupan bermasyarakat? A. Karena kebinekaan dapat menciptakan persaingan antar suku. B. Karena kebinekaan melatih kita untuk saling menghargai dan siap bekerja sama dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda. C. Karena kebinekaan hanya diperlukan dalam acara budaya. D. Karena kebinekaan hanya berguna untuk menjaga tradisi. Kebinekaan dianggap penting untuk dijaga dalam kehidupan bermasyarakat karena kebinekaan melatih kita untuk saling menghargai dan siap bekerja sama dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Keberagaman ini memperkaya kehidupan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih toleran, inklusif, dan harmonis, di mana setiap individu dihargai dan dapat berkontribusi bersama untuk kebaikan bersama. 10. Manakah dampak positif dari kebinekaan yang dijaga dan diterapkan dalam lingkungan kerja? A. Terbentuknya kelompok-kelompok kerja berdasarkan suku atau budaya tertentu. B. Terjadinya konflik antar kelompok karena perbedaan latar belakang budaya. C. Meningkatnya kerjasama antar individu dari berbagai latar budaya yang dapat mendorong kemajuan. D. Munculnya perasaan superioritas dari budaya tertentu terhadap budaya lainnya. Dampak positif dari kebinekaan yang dijaga dan diterapkan dalam lingkungan kerja adalah meningkatnya kerjasama antar individu dari berbagai latar budaya yang dapat mendorong kemajuan. Kebinekaan dalam lingkungan kerja dapat memperkaya perspektif, ide, dan solusi, serta meningkatkan inovasi dan produktivitas melalui kerjasama yang saling menghargai antar individu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda.